Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena atas rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan hingga hari ini bertemu meskipun tidak secara langsung di pembelajaran dari rumah dengan cara mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena atas peran beliau lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman ilmu pengetahuan. Baik anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pembelajaran dari rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niatkan dalam hati kita dalam belajar ini, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan diberikan keberkahan oleh Allah, karena tidaklah sesuatu yang lebih baik daripada ilmu yang berkah dan bermanfaat, yang meskipun sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak berberkah. Nah, oleh sebab itu, agar kita diberkahi oleh Allah, maka kita luruskan niat kita, ya, belajar karena Allah memerintahkan kita untuk belajar, bukan karena disuruh orang tua kita, bukan karena disuruh guru kita, nah, tapi karena memang Allah yang menyuruh, dan kita niatkan memang hanya untuk Allah. Nah, untuk agar ananda nanti besarnya bisa membela agama Allah, bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, salah satunya dengan cara belajar sungguh-sungguh. Baik ananda sekalian, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran di tema 2, masih di tema 2 dengan subtema baru, yaitu subtema 2. Adapun pembelajarannya kita insyaallah pembelajaran 1. Nah, untuk itu ananda silakan persiapkan alat tulisnya dan buku tematiknya. Ingat untuk selalu memperhatikan tayangan yang ditayangkan, ya. Perhatikan dengan seksama tayangan yang akan ananda saksikan nanti dan ditulis hal-hal yang penting. Adapun tugasnya itu perhatikan di tayangan. Tugas yang diberikan pada tayangan itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi nanti ananda lihat tayangan sampai habis, di situ ada tugas yang diberikan. Baik, silakan ananda perhatikan tayangan berikut dengan sungguh-sungguh dan sambil dicatat hal-hal yang penting. Anak-anakku yang hebat, setelah Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ayo kita simak bersama-sama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini tentu saja disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950,
telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang pada waktu itu dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu pertempuran yang paling terkenal dan selalu diperingati sampai hari ini adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh tragedi di Hotel Yamato. Pada waktu itu, pihak Belanda mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal itu memicu kemarahan dari rakyat Indonesia. Kemudian terjadilah insiden perobekan bendera merah putih biru milik Belanda sehingga menjadi merah putih milik Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadilah kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Hal ini membuat pihak Inggris marah. Kemudian, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau pengumuman atau ancaman yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya. Mereka pantang menyerah. Dibantu oleh Bung Tomo yang pada waktu itu memberi semangat arek-arek Surabaya untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk
saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hingga akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, seperti biasanya, berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat yang efektif. Tetapi sebelum kalian menulis, tahukah kalian apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat SPOK. Sedangkan ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, harus mempunyai unsur penting atau pokok, minimal ada unsur subjek dan predikat. Yang kedua, harus menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, harus memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, harus menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah kalian mengisi peta pikiran tersebut, kemudian buatlah tulisan menggunakan kata-kata kalian sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat tadi. Ingat ya, gunakan kalimat efektif. Anak-anakku yang hebat, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali perjuangan-perjuangan yang lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda yang pertama, dan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apakah kamu pernah mengamati ayam, ikan, bebek, dan cicak? Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat loh dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Coba kita lihat lebih dalam. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya.
atau lebih dikenal dengan bentuk sudu. Bebek mencari makanan di air seperti di kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di bagian tubuhnya bisa keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan bebek untuk berenang. Nah, anak-anak yang hebat, sebagai tugas kalian hari ini, kalian cari ciri-ciri khusus hewan-hewan berikut. Kemudian kalian cari juga ciri-ciri habitatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda tadi sudah menyaksikan tayangan pembelajaran 1. Nah, semoga Ananda bisa menangkap apa yang disampaikan pada tayangan tersebut, serta ingat untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun tugasnya nanti dikirimkan melalui link atau tautan yang akan dibagikan. Cukup kirimkan tugasnya, dan adapun rangkuman atau catatan Ananda itu untuk Ananda, ya. Sekian untuk hari ini. Salah hilap, mohon maaf apabila ada salah kata, dan segala kesalahan itu berasal dari Ustadz sendiri, dan apabila ada yang benar itu hanya berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.